Perkenalkan, saya Nabila Lutfinisa dengan NIM 2304060025. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai magnetit. Yang pertama, apa perubahan warna yang tampak? Nah, di sini itu pada metode mekanik itu warnanya hitam keabu-abuan, sedangkan pada metode ultrasonik warnanya itu hitam pekat dan juga homogen. Kemudian bagaimana bentuk, tekstur, dan daya tarik magnetiknya? Pada metode mekanik, bentuknya itu berupa gumpalan besar dan tidak merata. Untuk teksturnya sendiri sedikit kasar dan juga mudah menggumpal. Sedangkan untuk daya tariknya itu lambat merespon magnet, namun sebagian masih dapat menempel. Sedangkan pada metode ultrasonik itu bentuk endapannya berupa partikel halus yang tersuspensi secara merata. Untuk teksturnya sangat lembut seperti lumpur basah. Untuk daya tarik magnetiknya itu cepat tertarik, membentuk jejak rapi di dinding bejana. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menjelaskan perbedaan ini berdasarkan apa yang terjadi secara ilmiah, secara proses reaksi. Nah, yang membedakan perbedaan ini yaitu dengan metode mekanik itu energinya rendah, sedangkan pada metode ultrasonik itu menggunakan energi tinggi. Selanjutnya, apakah pembentukan endapan terjadi lebih cepat pada metode tertentu? Jawabannya iya, endapan itu terjadi lebih cepat jika energinya tinggi. Seperti pada metode ultrasonik itu kan energinya tinggi, sehingga kurang dari 2 menit itu, ya kurang lebih waktunya 2 menit, endapan cepat muncul. Sedangkan pada metode mekanik itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 5 menit setelah titrasi dimulai, endapannya baru muncul. Kemudian, apakah kamu melihat perubahan suhu, bau, atau kejernihan larutan yang berbeda? Nah, di sini saya melihat perbedaan tersebut. Pada metode mekanik, untuk suhunya pada saat reaksi itu naik sedikit, sedangkan baunya nyaris tidak ada, dan larutannya itu keruh dan juga tidak stabil. Sedangkan pada metode ultrasonik itu suhunya lebih tinggi sehingga terasa hangat itu ada. Kemudian bau basah lebih tajam sesaat setelah titrasi, dan larutannya itu lebih jernih setelah disaring. Kemudian berdasarkan hasil yang kamu amati, kelompokkan karakteristik hasil sintesis magnetik dari kedua metode ke dalam 2 kategori. Yang pertama berdasarkan tekstur. Berdasarkan tekstur itu pada metode mekanik teksturnya sedikit kasar dan mudah menggumpal, sedangkan pada metode ultrasonik teksturnya sangat lembut seperti lumpur basah. Untuk yang kedua berdasarkan respon terhadap medan magnet. Untuk metode mekanik itu responnya sangat lambat, namun dapat magnetiknya itu sebagian dapat menempel. Sedangkan pada metode ultrasonik itu responnya cepat sehingga cepat tertarik dan juga membentuk jejak rapi di dinding bejana. Selanjutnya berdasarkan dugaan ukuran partikel. Nah, pada metode mekanik ini ukuran partikelnya itu besar dan juga tidak merata, sedangkan pada metode ultrasonik ukuran partikelnya lebih kecil dan lebih halus serta tersuspensi secara merata. Lalu, mengapa metode ultrasonik itu bisa menghasilkan partikel yang lebih halus? Nah, di sini metode ultrasonik itu bisa menghasilkan partikel yang lebih halus karena menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode mekanik. Bagaimana hubungan energi dalam proses dengan struktur akhir dari magnetit yang terbentuk? Nah, hubungan energi dengan struktur akhir itu sangat berpengaruh. Di sini energi yang lebih tinggi seperti dengan metode ultrasonik itu strukturnya itu sangat lembut dan juga partikelnya kecil. Sedangkan pada metode mekanik dengan energi yang lebih rendah itu strukturnya sedikit kasar dan juga mudah menggumpal. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi energi itu nanti strukturnya semakin halus dan jumlah partikelnya semakin kecil. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan data percobaan penurunan konsentrasi Fe dari 5 ppm menjadi 1 ppm, apa simpulanmu tentang efektivitas magnet yang kamu buat dalam menyerap ion? Nah, berdasarkan data percobaan tersebut, menurut saya magnet yang dihasilkan itu memiliki ukuran partikel yang halus, di mana dapat menyerap
Fe dari konsentrasi 5 ppm menjadi 1 ppm. Kemudian mengapa kamu menyimpulkan magnetit itu aktif atau tidak? Nah, magnetit itu aktif karena dapat mengabsorpsi ion logam Fe dari konsentrasi 5 ppm menjadi 1 ppm. Itu kan berarti terjadi penurunan ya. Jadi itu magnetitnya bersifat aktif untuk mengabsorpsi ion Fe tersebut. Nah, apa yang membuatnya berhasil menurutmu? Di sini magnet itu berhasil mengabsorpsi ion Fe karena magnetit tersebut memiliki ukuran partikel yang lebih halus, lebih kecil, sehingga memiliki daya absorpsi, daya serap yang lebih besar, sehingga dia dapat menyerap ion Fe. Kemudian dari hasil absorbensi yang turun tajam, apa hubungan antara struktur magnetit dengan performa sebagai adsorben? Nah, di sini itu magnetit yang memiliki struktur lebih kecil atau ukuran partikel kecil dan ukurannya itu halus begitu ya, itu dapat mengabsorpsi senyawa ion Fe dengan lebih baik dibandingkan dengan magnetit yang memiliki ukuran partikel yang lebih besar. Hal ini dikarenakan luas permukaan itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Ukuran partikel yang kecil itu memiliki luas permukaan yang besar, sehingga daya serap untuk mengabsorpsi senyawa tersebut, dalam artian hal ini adalah ion Fe, itu lebih besar. Kemudian, jika kamu menggunakan magnetit dengan ukuran partikel yang lebih besar dan tidak seragam, apa yang akan terjadi terhadap hasil adsorpsi Fe? Apakah ion Fe akan terserap lebih banyak, lebih sedikit, atau sama saja? Nah, jika kita menggunakan magnetit dengan ukuran partikel yang lebih besar dan tidak seragam, maka ion Fe yang akan terserap itu lebih sedikit dibandingkan dengan magnetit dengan ukuran yang lebih kecil dan seragam. Jelaskan alasan ilmiahmu berdasarkan teori luas permukaan dan proses adsorpsi. Jadi hal ini tuh disebabkan karena luas permukaan yang besar itu dapat menyerap ion Fe lebih banyak dibandingkan dengan magnetit dengan luas permukaan yang kecil. Sedangkan luas permukaan itu dipengaruhi oleh ukuran partikel. Di sini kalau ukuran partikelnya itu lebih kecil, maka luas permukaan yang digunakan untuk menyerap ion Fe itu sangat besar. Sehingga jika kita menggunakan magnetit dengan ukuran yang lebih besar dan tidak seragam tadi, maka ion Fe yang terserap itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan jika menggunakan magnetit dengan ukuran partikel yang lebih kecil. Nah, kemudian coba ceritakan secara ringkas kepada teman sekelasmu hasil eksperimen kelompokmu dari proses sintesis hingga adsorpsi dan mengapa magnetitmu itu efektif atau tidak. Jelaskan apa yang terjadi, apa datanya, dan mengapa itu penting. Nah, pada praktikum sintesis magnetit ini, yang pertama yaitu dilakukan sintesis magnetik, di mana itu menggunakan dua metode, yaitu mekanik dan juga ultrasonik. Di mana mekanik itu menggunakan energi rendah, di sini itu menggunakan hot plate. Kemudian untuk ultrasoniknya itu energi tinggi dengan menggunakan ultrasonic batch. Pada mekanik itu prosesnya dengan diaduk, sedangkan pada ultrasonik tanpa diaduk. Kemudian untuk hasilnya itu lebih banyak yang ultrasonik dibandingkan dengan yang mekanik, di mana partikelnya itu juga lebih kecil yang ultrasonik dibandingkan dengan yang mekanik. Dibandingkan dengan warnanya juga, warna yang ultrasonik itu lebih pekat dibandingkan dengan yang mekanik. Kemudian selanjutnya yaitu adsorpsi ion logam Cu dengan magnetit. Nah, di sini itu adsorpsi ion logam Cu dilakukan dengan optimasi pH dengan menggunakan pH 5 dan juga pH 6. Di sini dengan menggunakan pH 5 dan pH 6 karena Cu itu stabil pH optimumnya di pH 5 dan juga pH 6. Jika pH-nya itu lebih rendah, maka yang magnetitnya itu tidak akan bisa menyerap ion Cu, dan juga jika pH-nya lebih tinggi, maka magnetit itu akan berubah menjadi ion hidroksida. Pada optimasi pH ini, magnetit dapat menyerap Fe efektif pada pH 6
Sedangkan selanjutnya yaitu ada adsorpsi dengan sampel perairan, di mana sampel perairan itu juga menggunakan pH 5 dan 6, sehingga dapat disimpulkan bahwa magnetit itu dapat mengadsorpsi atau dapat juga bertindak sebagai adsorben dikarenakan magnetit itu memiliki luas permukaan yang besar dengan ukuran partikel yang kecil.